Halo teman-teman dan adik-adik semua, kembali lagi di channel Praja Kadek. Kali ini saya akan membahas mengenai tes kesehatan IPDN. Nah, bagi kalian yang sedang menunggu pengumuman kelolosan tes SKD, saya doakan semoga kalian bisa lolos dan bisa mengikuti tes kesehatan ini. Alasan dilakukan tes kesehatan ini tentunya untuk mendapatkan calon praja yang sehat dan bugar secara fisik atau jasmani. Nah, pada penerimaan praja tahun ini terdapat 2 kali tes kesehatan, yaitu tes kesehatan tahap 1 dilaksanakan setelah tes SKD dan tes kesehatan tahap 2 yang dilaksanakan pada tahapan panduhir. Di video ini, saya ingin menggambarkan sedikit mengenai tes kesehatan tahap 1. Nah, adapun beberapa hal yang dinilai pada tes kesehatan tahap 1 ini antara lain. Yang pertama, anamnesis, yaitu cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara dengan peserta yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit peserta. Contoh, penyakit turunan seperti asma, hipertensi, epilepsi, tindakan pembedahan, dan riwayat penyakit lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik umum, yaitu untuk memeriksa kesehatan fisik secara umum. Di antaranya, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini terdiri dari 4 pemeriksaan, yaitu yang pertama inspeksi. Inspeksi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, saat inspeksi dilakukan, tubuh akan diperiksa secara mendetail dan masing-masing sisi tubuh dibandingkan guna mendeteksi potensi kelainan. Ikuti instruksi dokter untuk memudahkan proses inspeksi ini. Kemudian ada palpasi. Ini adalah pemeriksaan fisik lanjutan dengan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Palpasi dilakukan hanya mengenalkan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Tujuannya untuk mengecek kelembutan, kekakuan, massa, suhu, posisi, ukuran, kecepatan, dan kualitas nadi perifer pada tubuh. Saat palpasi dilakukan, posisi harus rileks dan nyaman untuk mencegah ketegangan otot. Dokter menjelaskan apa yang akan dilakukan, alasan, dan apa yang dirasakan. Kamu juga diminta menghela nafas agar lebih rileks dan berhenti jika merasakan nyeri saat pemeriksaan berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah perkusi. Prosedur ini bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Perkusi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perkusi secara langsung dilakukan dengan mengetukkan jari tangan langsung pada permukaan tubuh. Sementara, perkusi secara tidak langsung dilakukan dengan menempatkan jari tengah tangan non-dominan, biasanya tangan kiri, di permukaan tubuh yang akan diperkusi. Kemudian, jari tengah tangan dominan, biasanya tangan kanan kan, diketuk-ketuk di atas jari tengah tangan non-dominan tadi untuk menghasilkan suara. Terdapat 5 jenis suara yang dihasilkan, yaitu peka, redup, sonor, hipersonor, dan timpani. Keseluruhannya menggambarkan kondisi organ tubuh bagian dalam. Nah, pemeriksaan yang terakhir adalah auskultasi. Pada pemeriksaan ini dibutuhkan stetoskop untuk mendengarkan adakah kelainan pada organ seperti pemeriksaan jantung, paru-paru, dan lambung. Selanjutnya, setelah pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan bedah. Pemeriksaan bedah dilakukan dengan melihat antara lain yang pertama, penyakit dalam, yaitu melihat imunitas, pencernaan, tekanan darah, ginjal, darah, dan juga jantung. Kemudian yang kedua adalah melihat dari paru-paru, yaitu dari penyakit sistem pernapasan. Kemudian yang ketiga adalah saraf, melihat dari fungsi saraf motorik, sensorik, dan cerebellum. Kemudian yang keempat adalah kulit dan kelamin. Nah, pada pemeriksaan kulit dan kelamin akan dilihat penyakit pada kulit,
rambut, kuku, dan selaput lendir, serta permasalahan pada kelamin. Nah, yang kelima adalah oksigen bagi wanita. Pemeriksaan oksigen adalah pemeriksaan benjolan kista, kanker, atau tumor yang mungkin terdapat dalam rahim. Selanjutnya, setelah pemeriksaan bedah, ada pemeriksaan THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Adapun pada telinga akan melihat pada keseimbangan, pendengaran, dan juga inspeksi pada telinga. Kemudian pada hidung, melihat dari penyakit hidung, misalnya sinusitis, alergi, dan juga penciuman. Kemudian pada tenggorokan akan melihat laringitis, kanker nasofaring, difteri, dan juga amandel. Selanjutnya setelah pemeriksaan THT adalah pemeriksaan nadi dan tekanan darah. Nah, di sini akan dicek nadi dan juga tekanan darah para peserta. Nah, untuk mendapatkan nilai yang bagus, peserta harus memiliki penghitungan nadi yang normal, yaitu dalam rentang 60 sampai 100. Kemudian untuk tekanan darah normal adalah pada sistolik yaitu 90 sampai 120 dan pada diastolik yaitu dalam rentang 60 sampai 79. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi badan. Pastikan tinggi kalian melebihi dari ambang batas ataupun minimal tinggi badan yang dipersyaratkan, yaitu tinggi minimal pada calon peraja pria yaitu 160 cm dan pada wanita adalah 155 cm. Setelah pengukuran tinggi badan, akan dilakukan pengukuran berat badan dan komposisi tubuh. Nah, pastikan kalian memiliki berat badan yang ideal. Cara untuk mengetahui berat badan ideal kalian adalah dengan melakukan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Dengan rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter, atau berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, pada nilai IMT ada beberapa kategori berat badan. Yang pertama, jika kita mendapatkan nilai 18,4 ke bawah, berarti berat badan kita kurang. Kemudian 18,5 sampai 24,9 itu dalam kategori berat badan ideal. Nah, kalian perlu mendapatkan nilai pada rentang ini ya teman-teman, supaya mendapatkan berat badan ideal. Kemudian jika kalian mendapatkan nilai 25 sampai 29,9 berarti berat badan B. Kemudian jika 30 sampai 39,9 artinya gemuk, kemudian 40 ke atas artinya sangat gemuk. Nah, mari kita coba perhitungannya ya teman-teman. Misalkan seorang peraja memiliki berat badan 60 kg dan tinggi badan yaitu 160 cm atau 1,65 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 60 dibagi 1,65 kali 1,65 dan hasilnya adalah 22,04. Jadi peraja ini bisa dikategorikan ke dalam kategori berat badan ideal karena berada dalam rentang nilai 18,5 sampai 24,9. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman perhitungannya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan mata, yaitu memeriksa apakah ada buta warna, mata minus, dan gangguan mata lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan gigi dan mulut, yang akan memeriksa kerusakan pada gigi, antara lain gigi berlubang, tambal, karang, noda, ataupun keropos. Kemudian juga melihat pada kesehatan gusi dan juga melihat dari bentuk rahang. Itu saja beberapa informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan
Dan saya doakan bagi kalian yang sedang berjuang dalam tahapan tes IPDN ini, semoga kalian bisa menjadi seorang praja.